Jadi yang dulu paling saya sebulan yang bersyahadat itu di Jakarta ya, saya kan pegang Jakarta, paling sebulan tuh 4 orang, 5 orang. Sekarang wilayah Jabodetabek ini 1 bulan itu kita bisa 30, kadang hampir 40. Dan ketika kita tanya kenapa, kebanyakan anak-anak muda, ketika kita tanya karena nonton YouTube perkembangannya cukup signifikan sekali. Mereka itu menonton YouTube jadi efeknya ke ini tinggi. Kan ada di itu viral seorang pendeta ya yang juga punya sekolah tinggi. Dia cerita, tiap minggu kita memberikan ayat-ayat Alkitab mengenalkan Tuhan supaya mereka tetap ke gereja menjadi seorang Kristen. Tapi beberapa jemaatnya nggak datang. Ketika dia di WA, kenapa nggak pernah datang ke gereja? Jawabannya, Yesus bukan Tuhan. Ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini ada yang bersyahadat lagi dari Mu'allaf Center Yogyakarta. Seorang pria bersyahadat dibimbing oleh Ustadz yang ada di Mu'allaf Center Yogyakarta. Karena perdebatan lintas agama ya, diskusi-diskusi kristologi dan juga kajian-kajian tentang kristologi yang semakin banyak tersiar melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial yang lainnya, membuat para kaum muda non-muslim lalu akhirnya terbuka pikirannya, mengetahui bahwasanya memang ternyata Yesus bukan Tuhan, sehingga membuat mereka sudah enggan pergi ke gereja. Ketika ditanya oleh pendeta, mereka menjawab secara terus terang, Yesus bukan Tuhan. Dan lalu pada akhirnya mereka terbuka pintu hatinya dan mendapatkan hidayah. Banyak sekali yang bersyahadat masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi sahabat, kita akan simak terlebih dahulu sebuah video yang sangat menghibur datang dari pendeta Yeremia Sumikar berikut ini. Oke, John Plembang jelaskan kenapa bos di Amerika Serikat Bible dilarang dibaca anak-anak. Kata siapa? Mana faktanya? Mana buktinya? Ya, buktinya anak-anak bebas membaca Alkitab. Ya kan, kamu kelihatannya kurang memahami tentang keterbukaan informasi dan dunia digitalisasi. Kalau kamu paham tentang keterbukaan informasi dan dunia digitalisasi, kamu akan tahu orang bisa bilang apa saja, orang bisa bilang ini, bilang itu dengan bebas, asal tidak menyinggung orang lain saja. Bebas. Tetapi kamu harus ngecek sendiri, cek and recheck kebenarannya. Apakah kebenarannya itu atau itu adalah kebohongan? Ya kan, kamu pahami itu ya. Ya teman-teman, sekelas pendeta Yeremia Sumikar saja tidak tahu bahwa ternyata sekolah dasar di Utah melarang Alkitab karena vulgaritas dan kekerasan. Ini Bible ya, dilarang beredar di Amerika karena banyak sekali menampilkan ayat-ayat vulgar dan kekerasan. Atau mungkin gini, pendeta Yeremia Sumikar itu sebenarnya tahu, tetapi dia sedang dalam proses membohongi jemaatnya. Ya, terlihat sekali pendeta Yeremia Sumikar ini kurang piknik teman-teman ya. Dilansir dari okezonnews.com ya. Okezone ini adalah berita terpercaya. Tajuknya adalah negara bagian Amerika Serikat larang Alkitab dari sekolah karena konten vulgar dan kekerasan. Makanya jadi pendeta banyakin piknik Pak, piknik yang jauh Pak. Jangan hanya keluar-keluar membohongi jemaat Anda, tetapi Anda tidak tahu bahwa ternyata Bible Anda sudah dilarang.
beredar di sana di Amerika. Ini dunia kristologi marak ya, debat antar agama, lintas agama. Ini kebetulan yayasan kami kan kayak Yayasan Mu'alaf Center yang cukup lama ya. Dan karena debat-debat ini dan kajian-kajian kristologi di media sosial, ya terutama ini yang gencar sekarang Pak Donitan ya, itu gelombang mu'alaf itu cukup, alhamdulillah cukup tinggi. Jadi yang dulu paling saya sebulan yang bersyahadat itu di Jakarta ya, saya kan pegang Jakarta. Paling sebulan tuh 4 orang, 5 orang. Sekarang wilayah Jabodetabek ini 1 bulan itu kita bisa 30, kadang hampir 40. Dan ketika kita tanya kenapa, kebanyakan anak-anak muda. Ketika kita tanya, karena nonton YouTube perkembangannya cukup signifikan sekali. Mereka itu menonton YouTube, jadi efeknya ke ini tinggi. Kan ada di itu viral seorang pendeta ya, yang juga punya sekolah tinggi. Dia cerita, tiap minggu kita memberikan ayat-ayat Alkitab mengenalkan Tuhan supaya mereka tetap ke gereja menjadi seorang Kristen. Tapi beberapa jemaatnya nggak datang. Ketika dia di WA, kenapa nggak pernah datang ke gereja? Jawabannya, Yesus bukan Tuhan. Nah itu kan efek dari medsos yang sangat kuat. Atau kalau kita baca konten-konten kristolog, kami sekeluarga masuk Islam setelah nonton ini, kajian-kajian ini gitu kan. Ya alhamdulillah. Teman-teman mungkin pernah mendengar atau melihat ya video dari seorang pendeta atau misionaris atau jemaat gereja sekalipun yang selalu mengklaim karena internet mereka membongkar Islam. Sebenarnya mereka itu sedang menghibur diri. Justru karena internet, karena kecanggihan teknologi, karena media sosial, banyak sekali dari non-muslim yang terbuka mata hatinya menerima kebenaran agama Islam. Dan melalui pembelajaran pendalaman dari Bible-nya sendiri, mereka semakin mengetahui bahwa Yesus bukan Tuhan. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh para pendeta ya. Semisal di acara ibadat minggu itu disediakan hiburan-hiburan musik dan yang lainnya. Itu untuk apa? Untuk menarik agar jemaat tetap kerasan, tetap datang ke gereja. Tetapi yang namanya akal dan logika sehat manusia tidak bisa diperkosa oleh dogma semisal itu. Ya, jadi mereka yang kritis dan logis saja yang dapat menerima kebenaran agama Islam. Karena semakin maraknya dakwah-dakwah kristologi, perdebatan lintas agama yang tersiar melalui media sosial, YouTube, pengaruhnya sangat besar sekali ya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari pasti ada yang bersyahadat. Bahkan banyak sekali di lain tempat ya, di waktu yang bersamaan berbondong-bondong bersyahadat. Itu adalah realita yang nyata dan tidak akan bisa dibantah oleh para pendeta manapun bahwa ternyata mereka gagal. Mereka gagal mengantisipasi agar jemaatnya tidak lompat pagar. Kenyataannya para jemaatnya yang muda, yang kritis dan logis, banyak sekali yang berbondong-bondong bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Aras Yuda Prasetya, Semarang, 12 Juni 1985. Agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ashhadu Ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, sudah bukan rahasia lagi ya. Dimanapun tempat, dimana di situ ada Mu'alaf Center, pasti ada yang berbondong-bondong bersyahadat masuk Islam ya. Berbeda dengan kesaksian para murtadin yang biasanya murtadinya sudah tua-tua dan kebanyakan diambil dari video lama yang diulang kembali sampai kapanpun tetap itu saja. Berbeda dengan para mu'alaf ya.
Setiap hari ada yang bersyahadat dengan waktu dan tempat yang berbeda dimanapun berada, berbondong-bondong bersyahadat. Mereka sudah membacakan surat pernyataan, ya, di situ disertai dengan nama dan juga identitas yang lain, dan mereka menyatakan segera meninggalkan agamanya yang lama, apapun itu ya, baik Kristen, Katolik dan lain sebagainya, dan akan segera bersyahadat masuk Islam. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Nah sahabat, mari kita doakan untuk saudara-saudari kita semua yang mu'alaf, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.